Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gajah Faiz Teniswaga. Ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud tentang hukum tata negara. Secara umum, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur atau membahas mengenai struktur tatanan kenegaraan yang menentukan hubungan antar organ-organ dan menentukan hubungan antar warga negara dengan struktur kenegaraan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu hukum tata negara menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Van Vollenhoven. Van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum tata negara adalah hukum yang membahas mengenai masyarakat hukum atas dan masyarakat hukum bawah, yang masing-masing tingkatannya menentukan wilayah dan badan-badan yang bersangkutan terkait masyarakat hukum tersebut. Yang kedua, menurut Van der Pol. Van der Pol berpendapat bahwa hukum tata negara adalah peraturan yang menentukan badan-badannya dan kewenangan-kewenangannya, serta hubungan satu sama lain serta individu atau warga negara dalam kegiatannya. Yang ketiga, yaitu Lodgeman. Lodgeman berpendapat bahwa hukum tata negara adalah peraturan yang mengatur organisasi dalam negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur pada negara. Unsur negara atau suatu negara dalam bentuk lahirnya dapat menampakkan dirinya sebagai sebuah negara apabila memiliki tiga hal, yaitu daerah atau wilayah, masyarakat atau warga negara, dan penguasa tertinggi. Di samping itu, di samping tiga unsur tersebut, ada sarjana yang menambahkan satu hal lagi, yaitu pengakuan dari negara lain. Unsur-unsur tersebut kalau kita kaitkan dengan negara Indonesia, maka terlibat 1. Daerah Negara Republik Indonesia. A. Daratan teritorial. B. Lautan teritorial. Dan C. Udara teritorial. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat atau warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, penduduk negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, hak-hak dan kebebasan dasar manusia. Selanjutnya, penguasa negara Republik Indonesia. A. Kekuasaan perundang-undangan. B. Kekuasaan pelaksanaan. Dan C. Kekuasaan kehakiman. Halo semuanya, aku Ahwatu Syifa Sudiana Putri. Di sini aku akan menjelaskan pentingnya asas dalam membangun sistem ketatanegaraan. Asas hukum tata negara adalah prinsip dasar yang memberi arah dan membatasi kekuasaan negara agar tetap berjalan sesuai hukum dan konstitusi. Jadi, asas memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sistem ketatanegaraan karena menjadi dasar pijakan untuk berjalannya sistem pemerintahan. Nah, dengan adanya asas, arah pembangunan menjadi lebih jelas dan terarah. Jadi, kita tidak akan melenceng dari tujuan bernegara. Halo, aku Razila Dartawan dan aku akan menguraikan asas-asas hukum tata negara. Apa aja sih? Yang pertama itu ada asas Pancasila. Pancasila itu merupakan sumber hukum material. Jadi semua peraturan itu harus sesuai dengan Pancasila. Kalau bertentangan harus segera dicabut. Yang kedua itu ada asas kedaulatan rakyat, yang dimana pemerintah itu harus bertindak sesuai dengan kehendak rakyat dan dipertanggungjawabkan oleh wakil rakyat sesuai hukum. Yang ketiga itu ada asas negara hukum, yaitu negara berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi rakyat-rakyatnya. Yang keempat itu asas demokrasi, yaitu suatu pemerintahan di mana rakyat itu ikut memerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kelima, asas kesatuan, di mana mewujudkan masyarakat yang bersatu dan damai tanpa ada perselisihan, sehingga terciptanya rasa aman dan tanpa khawatir adanya diskriminasi. Yang keenam itu ada asas pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan negara dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama eksekutif, legislatif, juga yudikatif. Nah, yang ketujuh itu ada asas legalitas, yang dimana asas ini tidak menghendaki pejabat untuk melakukan tindakan tanpa berdasarkan undang-undang.
Selanjutnya itu ada asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas. Nah, jadi pada pasal 18 UUD 1945 itu dijelaskan bahwa pemerintah itu diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan politik dekonsentrasi dalam bidang ketatanegaraan. Nah, desentralisasi sendiri itu adalah penyerahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu dekonsentrasi itu adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah. Lalu tugas pembantu itu adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana prasarana, dan juga sumber daya manusianya. Dalam masa desentralisasi, semua urusan-urusan pemerintah pusat yang telah diserahkan kepada daerah itu menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah itu sepenuhnya, yang mencakup penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, dan juga dari segi pembiayaan. Namun, karena tidak semua urusan pemerintah pusat itu dapat diserahkan kepada daerah, maka urusan tersebut dilaksanakan oleh perangkat pemerintah pusat yang ada di daerah sesuai dengan asas dekonsentrasi. Namun, jika semua urusan pemerintah pusat tersebut dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi dan dirasa sangat berat mengingat bagaimana terbatasnya pemerintah pusat yang ada di daerah, maka urusan tersebut dapat dilaksanakan dengan asas pembantuan, yang dimana penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, dan juga pembiayaan itu tetap di tangan pemerintah pusat. Namun, asas pelaksanaannya tetap oleh perangkat daerah tersebut.